Sekarang kita ke Tiara. Selaku founder komunitas Safe Janda. Ada banyak perempuan atau berapa perempuan yang tergabung dari komunitas kamu dan kamu temui, kamu tangani? Kebetulan memang aku sendiri adalah seorang penyintas KDRT. 80% dari anggota atau member itu adalah penyintas KDRT. Penyintas KDRT, 80%? Penyintas dan korban, otomatis korban ya. Ada berapa total anggota di Safe Janda ini? Di Safe Janda keluar masuk itu ada sekitar 100, tapi untuk member di followers di Instagram ada sekitar 4.000. 4.000 orang. Organik. Rata-rata korban KDRT, single parent, janda, korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan kekerasan pun juga bukan secara fisik ya, tapi secara verbal, dan setelah bercerai pun hak dari pemenuhan ekonomi kepada anak itu pun tidak dipenuhi oleh mantan suami biasanya. Tiara, mau nanya nih, kasus yang paling kejam di KDRT ini ditangani oleh anggota kamu, dialami oleh anggota kamu apa? Pernah ada anggota yang dia nelfon aku sampai nangis-nangis minta dipindahin karena memang mantan suaminya pada saat itu memang tokoh masyarakat lah gitu. Suaminya selingkuh nggak tahu udah nikah lagi atau enggak, tapi istrinya ini dikurung di kamarnya, tidak dikasih makan, terus anaknya juga sama-sama ibunya, ya untungnya belum sempat kepikiran dipisahin kali. Terus kemudian mendapatkan pemukulan, udah berdarah-darah, akhirnya nelfon, kebetulan bisa kabur ke rumah tetangganya, dikasih akses nelfon ke aku dan minta dipindahin, diam-diam. Akhirnya kita berhasil mindahin sih. Okay. Komunitas Safe Janda ini menyediakan apa aja nih Mbak? Maksudnya untuk psikologinya kah, psikolognya apa gimana untuk membantu wanita-wanita ini? Jadi memang kita ada pendampingan psikososial. Kebetulan suamiku yang sekarang adalah seorang psikolog, turut membantu mendukung istrinya membangun komunitas ini. Terus kita juga ada support group di WhatsApp group 24 jam dan karena kadang-kadang mereka nggak tahu mau ngadu kemana. Itu dia. Bahkan ke keluarga sendiri itu bingung. Ada yang menganggap bahwa menjadi seorang janda itu dosa, aib atau enggak membawa sial. Dan sekarang kita akan lihat tayangan ya, tanggapan masyarakat ya mengenai stigma janda. Kita lihat. Janda lekat dengan stigma negatif memangnya iya ya? Sebenarnya seperti apa kata masyarakat? Nggak ada konotasi negatif sih, karena kan janda bukan kata-kata yang negatif gitu loh. Ya janda kan artinya dia nggak punya suami. Dan ya dia fight untuk hidupnya ya sama aja dengan yang lain. Nggak ada yang konotasi negatif sih menurut aku. Tentang janda misalnya kayak dia ngedeketin laki-laki centil lah istilahnya kayak gitu kan. Menurutku mungkin ya tergantung pemikiran orang-orang juga ya sekitar ngelihatnya gimana. Ya sekarang suka disangka goda laki orang lah. Biasa deh. Kalau janda tuh bisa antara dua hal ya. Antara cerai sama suaminya meninggal. Kalau menurut aku sih janda itu bukan suatu hal yang memalukan ya. Itu lebih ke takdir kalau menurut aku ya. Karena itu tuh rencana Tuhan mungkin. Janda tuh menurutku orang yang hebat ya. Mungkin lebih ke single mom. Dan kita nggak tahu di balik kata janda itu dia habis ngelewatin masa yang kayak gimana. Janda itu kita belum tentu masalahnya itu dari pihak si perempuannya atau laki-lakinya. Jadi kita jangan langsung memberikan stigma negatif kepada kata janda itu. Tiara, sebagai pendiri founder Safe Janda, pesan kamu terhadap teman-teman di luar yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya jadi janda, dan sekaligus ya menghadapi stigma-stigma negatif terhadap janda. Apa kira-kira, silakan. Kalau misalnya kalian masih berada di dalam pernikahan atau hubungan toksik, jangan takut untuk reach out atau meminta pertolongan. Dan bagi kalian yang sudah menjadi janda, celebrate your life. Tidak usah malu,
karena seharusnya kita bangga menjadi janda. Ya. Masih banyak pembahasan yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana tadi jam praktek. Berbagai teknik pengobatan kini semakin berkembang. Tak ayal, pengobatan alternatif menjadi pilihan untuk mengobati berbagai penyakit. Seperti akupuntur yang tak asing di telinga kita. Uniknya, tak hanya manusia, hewan pun sekarang bisa mendapat pengobatan ini. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Amy yang juga seorang dokter hewan. Ia kerap membantu hewan peliharaan dengan beragam penyakit melalui akupuntur. Bahkan, ia pun mampu membantu mengatasi kelumpuhan hewan hingga hewan dalam keadaan koma. Seperti apakah metode atau teknik akupuntur yang dilakukan sang dokter? Simak pembuktiannya di jam praktek. Langsung saja kita undang dia dokter hewan Emil. Kalau orang kan bisa ngomong nih dok. Aduh nih pusing kepala nih atau otot saya sakit. Iya. Nah kalau hewan kan nggak bisa ngomong. Iya. Gimana cara dokter mendiagnosa biar hewan tuh tahu oh bagian ini berarti dia akupuntur ininya gitu. Iya, kalau sekarang kan dunia kedokteran modern. Jadi diagnosanya itu digabung antara dia menggunakan Chinese medicine, traditional Chinese medicine dan Western medicine. Sama nggak dengan akupuntur manusia? Kalau anatominya beda, cara menentukan titik juga berbeda. Kayak contohnya anjing ya, karena pasien saya kan banyak anjing. Kita punya jari ini 5. Ya. Kalau anjing kan digit yang depan kan emang 4, terus ini jadi aksesori. Aksesori doang. Aksesori. Kucing juga sama dong, 4 juga? Iya. Kalau kucing kan dia lebih kecil juga ya. Iya. Terus berarti kalau di manusia itu ada titik di sini antara digit 1 dan digit 2. Di hewan itu dia akan geser ke digit 2 ke digit 3. Paling dramatis menangani kasus apa dok? Nah. Kalau untuk akupuntur kebanyakan itu problem syaraf ya. Iya. Dan problem syaraf pada anjing yang sering kita tangani adalah IVDD. Apa tuh? Intervertebral disc disease. Kalau apa intinya sakit apa dok? bahasa gampangnya saraf kejepit. Nah hewan-hewan yang nggak sakit dok, bisa nggak diakupuntur untuk terapi aja? Bisa banget. Buat apa fungsinya? Dia untuk kualitas hidup lebih bagus, panjang umur. Untuk kualitas hidup lebih bagus, gaya juga tuh anjing kucing ya. Biar kualitas hidup lebih bagus, biar lebih apa dia nggak stres apa gimana? Panjang umur, awet muda. Nah itu biayanya berapa dok? Akupuntur biasanya di klinik kita kenakan 250. 250.000. Nah kita penasaran nih dok, ya kita langsung aja nih praktekin gimana dokter mengakupuntur hewan-hewan. Ini hewan beneran bukan dummy nih. Oke, langsung aja kita pindah ke sana dok ya. Boleh. Itu ditusuk dia nggak sakit dok? Udah biasa. Udah biasa ya?